Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat untuk melaksanakan ceramah ini. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah, kita sharing-sharing ilmu. Bukan berarti saya merasa tinggi. Saya di sini membahas tentang teknik dan menghijrahkan status dengan doa. Katanya doa itu bisa mengubah. Benar gak tuh? Allah yang mengubah takdir dengan doa. Jadi bukan doa yang mengubah takdir, tapi Allah yang mengubah takdir dengan doa. Takdir itu bisa dirubah-rubah. Suka-suka Allah dong untuk merubah. Allah yang nulis takdir dan Allah juga bisa menghapusnya. Apa yang dia tulis dan bisa menetapkan. Jadi gak usah pesimis dan putus asa dulu. Aduh, kayaknya takdir aku sama dia Masya Allah, aku astagfirullah. Mana dia anak Pak Kiai, seorang lora dari Madura, paham agama. Kan kadang mikir gitu, orang yang soleh dan orang yang soleh, orang yang baik ketemu orang yang baik. Tapi aku orang yang buruk dari SMA, bukan nyanyi, mana kurang ilmu agama lagi. Sekarang ingin merubah, tapi belum istiqomah. Bukan seperti dia. Kayaknya aku sama dia gak bisa deh, gak selevel, seperti bumi dan langit. Takdirnya emang gak layak kita dengan dia. Tapi dengan doa, Allah bisa mengubah takdir itu. Nah, kita belajar bagaimana menggunakan jalur langit untuk bisa mendapatkan hajat kita. Baik pasangan, pekerjaan, anak, dan keinginan lainnya yang bisa kita dapatkan kalau kita tahu cara mengubah takdir dengan jalur langit. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib uhibbu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku dekat
Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Apabila dia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala seruanku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Teman-teman, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat, kalau kita memberikan judul, ayat ini adalah janji Allah kepada orang-orang yang berdoa. Janji Allah kepada orang yang berdoa. Doa adalah senjata orang mukmin, melebihi senjata apapun yang dimiliki seseorang. Jadi, kalau kita yakin kepada Allah, maka dengan keyakinan kita kepada Allah lebih besar daripada keyakinan dia ke apapun, maka selama masih bisa berdoa kepada Allah, tenang, kita bisa merubah takdir dengan cara berdoa. Masalah dikit, apalagi kita di asrama ini kan, ngangkut banyu dari lantai 1 ke lantai 4. Ya Allah, kuatkanlah kaki hambamu ini. Air dicuri, wallahi, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Terus seperti itu, minta terus kepada Allah. Dan kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia berdoa kepada Allah. Itu adalah hadis Nabi dari Aisyah. Janganlah kalian menjadi lemah. Jadi kita tidak boleh putus untuk selalu berdoa. Kalau kita selalu minta kepada Allah, kita tidak akan binasa, kita tidak akan rugi. Kata para ulama, sesuatu yang di dunia ini yang pergi dan tidak kembali kecuali doa. Doa, dia pergi dan dia pasti kembali. Kalau di dunia, kalau sudah pergi ya pasti pergi, tidak akan kembali. Sesuatu yang pergi kepada Allah dan akan kembali adalah doa. Doa. Ayat Al-Baqarah ini adalah janji Allah kepada kita. Apa kata Allah? Inni qaribu. Aku ini dekat. Dekat. Gak mungkin aku tidak mendengar doa kalian. Kalau kita pikir Allah dengar gak ya doa-doa aku ini? Allah itu dengar. Dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dalam hati saja bisa dia dengar. Kadang tuh kita pengen pergi haji, pengen, tapi tidak bisa mengatakan dengan cara langsung, tapi dengan hati. Sungguh adik-adik, teman-teman yang dirahmati Allah, Allah itu maha mendengar. Kalau kita yakin Allah itu tidak butuh perantara, Allah bisa menolong kita dengan cara apapun. Walau takdir kita, kamu ini tidak bisa bersuami. Pokoknya kalau kamu bersuami, suami kamu orang yang tidak baik, gajulanlah. Seperti kamu itulah, cerminan dari kamu itulah. Itu takdir. Tapi Allah itu maha mendengar selama kita selalu berdoa. Ya Allah, berikanlah hambamu ini suami yang paham agama, humoris, bisa menjadi nahkoda yang baik buat kapal rumah tangga, dan bisa membimbing hamba ya Allah. Terus berdoa, terus berdoa. Seperti itu. Nah, tiba-tiba segerombolan para santri datang dan ayahnya bertemu dengan ayah kita. Kita menguping dari kamar. Ternyata kita dilamar oleh seorang lora yang kita idam-idamkan.
untuk calon imam kita. Nah, jadi kita tidak boleh putus asa untuk berdoa. Walaupun takdir sudah ditulis, Allah bisa mengubah takdir dengan harapan. Dan terjadi juga pada masa Nabi Musa dan seorang ibu tua yang takdirnya tidak bisa punya anak. Tapi dengan doa dia bisa mengubah takdir dan mempunyai seorang anak. Dan Nabi Musa pun terkejut. Allah itu maha mengubah takdir dengan doa. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.